Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwana Alfakran dengan nomor induk mahasiswa 210610201035. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Syahkuala. Yang saya hormati kepada Bapak Bakhtiar Nitura sebagai dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan materi ujian tengah semester saya yang berjudul Peran Filsafat dalam Pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat pendidikan. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Dan apa itu pendidikan? Pendidikan adalah bimbingan secara sadar terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak menuju terbentuknya manusia yang berpikiran ideal. Dan dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan normatif dalam pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma, dan ukuran tingkah laku yang dilaksanakan manusia dalam kehidupannya. Secara umum, filsafat pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah-kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan suatu bentuk dari pelaksanaan falsafah umum dan bertumpu kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis dan mudah diterapkan. Masalah filsafat umum antara lain yaitu tentang hakikat hidup yang baik, hakikat manusia yang ingin menerima pendidikan, hakikat masyarakat yang menjalani proses sosial, dan hakikat realitas akhir yang ingin dicapai semua pengetahuan dan seluruh aspek pendidikan. Adapun menurut pendapat para ahli, yaitu Jalaluddin dan Idi, filsafat pendidikan itu merupakan suatu pembentukan kemampuan atau fundamental berkait dengan daya pikir atau intelektual dan daya rasa atau emosional menuju tabiat manusia. Lalu, mengapa sih filsafat penting bagi di dunia pendidikan? Karena segala unsur makna yang terkandung dalam filsafat dapat mengarahkan pendidikan ke jalan yang sebenarnya. Adapun tujuan filsafat dalam pendidikan, yang pertama, inspirational, yang kedua, analytical, yang ketiga, perspektif, yang keempat, investigation, dan inquiry. Tujuan yang pertama yaitu inspirational. Inspirational adalah upaya untuk mengilhami pendidikan yang ideal. Dan tujuan yang kedua ada analytical, adalah untuk menemukan makna dengan menginterpretasi perkataan yang tertulis mengenai konsep pendidikan dan praktik pendidikan. Di tujuan yang ketiga ada perspektif. Perspektif adalah memberikan kejelasan arah pendidikan dengan komitmen untuk mengimplementasikannya. Adapun tujuan investigation dan inquiry. Investigation adalah untuk menyelidikan, sedangkan inquiry adalah kebijakan dan praktek. Peran filsafat dalam pendidikan itu merupakan sumber pendorong adanya pendidikan, juga menjadi jiwa dan pedoman asasi pendidikan, memberikan inspirasi, menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat, juga memberi kerangka acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan. Adapun fungsi filsafat bagi pendidikan menurut seorang profesor. Yang pertama yaitu fungsi spekulatif. Maksudnya yaitu berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan. Yang kedua ada fungsi normatif, yaitu penentu arah dan pedoman pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada fungsi kritik, yaitu analisis dan komparatif untuk mendapatkan kesimpulan. Fungsi yang keempat, yaitu fungsi teori dan praktik. Maksudnya ialah semua ide, konsep, dan kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi teori sebagai pedoman praktis. Dan untuk fungsi yang kelima, yaitu fungsi integratif. Maksudnya ialah fungsi yang menghubungkan secara menyeluruh unsur-unsur yang terkait menjadi satu kesatuan. Jadi, kesimpulan saya, filsafat pendidikan menjelaskan nilai-nilai yang diupayakan untuk mencapainya. Maka, filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan yang merupakan faktor yang integral
Jadi pencarian yang dilakukan dengan menilai ilmu pengetahuan yang ada secara kritis untuk menemukan jawaban yang benar. Jadi cukup sekian pemaparan materi saya kali ini. Semoga ilmu dan pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.